Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Lulu. Baik, Bang Lulu, apa Bang antisipasi yang dilakukan untuk mencegah kerawanan politik di tahun 2024 mendatang? Ya untuk ini ya, untuk meminimalkan terjadinya kerawanan ya, emang tugas Bawaslu juga emang tidak mudah ya untuk bisa ini meminimalkan, dan emang harus ada kerjasama ya atau kolaborasi dengan stakeholder terkait, terutama pihak Polri ya, keamanan ya, intinya bahwa untuk bisa memberikan upaya-upaya ya pengamanan sehingga jalannya pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan dalam situasi yang kondusif, dengan menyiapkan ya beberapa strategi atau aturan-aturan sehingga untuk mencegah terjadinya kerawanan itu sendiri. Terus juga harus lebih meningkatkan ya dan menggiatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memahami tentang arti dari pemilu itu yang harus berjalan secara jujur, adil, dan khususnya aman ya, yang harus berlangsung secara aman, karena ini juga merupakan pesta semua ya rakyat Indonesia, sehingga karena kalaupun terjadi kerawanan itu juga bisa mengganggu ya, mengganggu keamanan tidak hanya di daerah itu, mungkin bisa jadi menjadi bisa mengganggu keamanan secara nasional ya, sehingga perlu antisipasi sejak dini, dan sosialisasi juga perlu lebih digiatkan karena memang waktu juga masih bisa bilang cukup panjang ya sampai ini, sehingga masyarakat juga bisa lebih paham ya akan artinya sebuah pesta demokrasi itu yang harus berlangsung dalam kondisi aman. Kalau antisipasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait baik pemerintah, aparat kepolisian hingga penyelenggara pemilu sendiri, itu seperti apa yang selama ini dilakukan? Yang sudah dilakukan ini ya, mereka tetap terus berkoordinasi ya dengan mempersiapkan formula-formula apa yang harus mereka siapkan ya, sehingga bisa nanti mungkin ketemu ya apa yang harus mereka lakukan, karena ini juga masih berjalan ya proses-prosesnya sampai menunggu sampai hari H-nya tahun 2024, sehingga emang kita perlu juga mendukung apa yang dilakukan oleh para stakeholder terkait, sehingga nantinya juga pemilu bisa berjalan lebih baik ya, terus dalam situasi yang kondusif, dengan nanti juga hasilnya tidak ada hal-hal yang mengganggu ya, dan bisa berjalan sesuai real dan sesuai aturan. Mungkin itu yang dilakukan oleh stakeholder terkait sementara ini ya. Mungkin ada solusi seperti apa Bang yang ditawarkan baik pemerintah ataupun tadi penyelenggara pemilu, atau bahkan bisa mendeteksi secara dini, sejak dini, agar kerawanan pemilu itu tidak terjadi di Lampung? Ya mungkin ini ya, kita lebih pengawas ataupun stakeholder terkait lebih ini ya, lebih mengoptimalkan upaya pencegahan ya. Betul. Upaya pencegahan dari awal dan mendeteksi khususnya di daerah-daerah rawan ya, karena itu juga ini ke daerah-daerah rawan juga bukan hanya sekarang aja ya, dari tahun-tahun kemarin juga berdasarkan hasil IPK-nya juga emang daerah-daerah tersebut emang terbilang rawan atau ini ya, masuk dalam kategori rawan itu, sehingga mereka khususnya Bawaslu dan pihak terkait udah bisa memetakan ya kerawanan apa yang biasanya terjadi di suatu daerah yang udah rawan atau yang dalam kategori sedang, sehingga antisipasinya juga harusnya udah bisa mereka ini siapkan ya dari sejak awal ya, sehingga nanti pas pelaksanaan juga kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan udah bisa mereka antisipasi secara cepat ya dan tepat ya. Jadi punya peta sendiri ya, udah bisa ada titik kerawanannya misalkan daerah A kerawanannya ini mereka tapi udah punya loh solusinya, ini strateginya apa nih atau taktiknya apa nih gitu loh, udah punya pegangan loh untuk cara mengatasinya seperti apa gitu. Nah, kita sebagai masyarakat sendiri Bang, terus sebagai pemilih, seharusnya kita bersikap seperti apa untuk mencegah kerawanan itu? Ya mungkin kita ini ya harus lebih terbuka ya, dan melihat secara garis besar dari pemilu itu sendiri, bahwa itu sebagai pesta kita bersama, sehingga kita juga harus bukan hanya peserta pemilu yang harus ikut aturan ya, kita juga sebagai masyarakat juga harus ikut aturan yang sudah ditetapkan ya oleh para penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga kita juga harus harus ikut serta menyukseskan dengan
tidak melakukan hal-hal yang emang apa di luar aturan ya, sehingga pemilunya juga bisa berjalan baik dan masyarakat juga tidak akan terjadi hal-hal di tengah masyarakat juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, sehingga suasana kondusif tetap terjaga dan hasilnya juga bisa memuaskan semua orang ya, khususnya para pemilih, sehingga tidak ada lagi istilahnya friksi-friksi ya di akhir-akhir nanti pemilunya. Kita artinya kita juga harus jadi pemilih yang Betul, bijak. yang bijak ya. Betul, dan tidak mungkin juga tidak terbawa ini ya arus-arus yang tidak ini ya, karena dalam kondisi sekarang ini berita-berita yang belum tentu benarnya ada kebenaran juga, jangan terlalu percaya ya dengan berita-berita hoax, karena kita juga harus lebih dewasa lah, kita harus bisa memilah mana yang emang itu sebuah berita yang bisa dipertanggungjawabkan sama yang tidak ya, sehingga masyarakat juga harus lebih hati-hati lagi dalam apa menerima setiap, terutama di medsos ya, informasi di medsos ya, yang kadang-kadang belum tentu itu benar ya, tapi terkadang masyarakat itu langsung menelan mentah-mentah ya, sehingga dan terprovokasi sehingga terjadi hal-hal yang emang bisa mengganggu ya jalannya pemilu itu sendiri. Artinya partisipasi kita sebagai masyarakat, Iya. sebagai pemilih, begitu juga dengan menahan diri juga sangat dibutuhkan. Betul, ya, Pak? sehingga apa penyelenggara juga bisa lebih ini ya, lebih fokus lagi ya, bahwa apa masyarakat itu harus lebih apa ya, peduli ya, saya peduli juga dengan kelancaran pemilu itu sendiri, karena pemilu itu juga apa ujung-ujungnya juga kan demi kebaikan kita bersama ya, seluruh masyarakat Indonesia ya. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung, Bos. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.